Sebuah nikmat yang tidak terhingga teman-teman sekalian, kalau Allah memberikan kita peluang untuk bisa beramal saleh. Kalau Allah bisa menggerakkan hati antum sehingga masih ingin untuk hadir dalam majelis ilmu seperti ini, mendengarkan azan kemudian masih mau menjawab dan pergi sholat berjamaah. Kemudian ada orang miskin mungkin yang lewat, masih terlintas di benak kita atau tergerak hati kita untuk memberikan bantuan kepada dia. Masih punya orang tua, kita berusaha berbakti. Dan apa saja peluang-peluang ibadah kita selalu maksimalkan, maka itu sebuah nikmat Allah yang Allah pilihkan buat antum. Karena banyak orang yang tidak Allah berikan kesempatan untuk itu. Mungkin badannya sehat, mungkin hartanya melimpah, mungkin banyak peluang-peluang, tapi dia tidak memberikan atau mendapatkan taufik dari Allah. Allah tidak memberikan taufik kepadanya sehingga dia bisa memaksimalkan waktunya untuk ibadah. Keberkahan umur yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi atau diperluas rezekinya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dengan dipanjangkan umur bukan angkanya, bukan dari 70 ke 80, tapi keberkahan yang Allah berikan. Makna keberkahan di sini, kalau ada si A sama si B, si A ini suka silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabatnya, dan si B tidak suka silaturahim, dan dua-dua berumur 70 tahun, kita akan temukan si A akan penuh keberkahan. Artinya di 70 tahun itu banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah berikan dia taufik untuk mengerjakannya. Berlimpah ganda dibandingkan dengan si B yang tidak silaturahim. Itu maknanya. Jadi kalau Allah masih berikan kita peluang, kesempatan, masih tergerak hati, kaki kita masih bisa melangkah, mata kita masih bisa terbuka, telinga mau mendengar apa-apa yang baik, maka itu sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disyukuri ikhwas sekalian. Termasuk antum bisa hadir di rumah Allah subhanahu wa ta'ala di kali ini. Allah gerakkan hati ingin hadir dari majelis ilmu. Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlaskan niat. Karena memang ikhlas yang menjadi menyebabkan amal kita ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Baik, saya tidak mengingat atau sekarang tidak teringat kira-kira urutan keberapa dosa besar yang kita bahas. Tapi yang jelas dosa besar pada malam ini semoga Allah selamatkan kita, yaitu bab al-khal'u atau gelisah dan selalu berkeluh kesah. Serta ditambahkan oleh penulis di sini dan penakut. Saya perlu ingatkan ini buku dosa besar yang ketiga yang kita gunakan ya. Dosa besar yang pertama itu adalah bukunya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah Al-Kabair. Kemudian kita sudah pindah ke buku Syekh Muhammad Al-Munajjid. Kemudian sekarang kita pindah ke buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semuanya membahas tentang dosa-dosa besar. Apa yang sudah dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tidak kita singgung lagi walaupun bahasan babnya sama. Begitu juga yang disebutkan oleh Syekh Munajjid kita tidak bahas lagi. Tapi kita memilih di antara bab-bab yang ada di sini yang belum disinggung sebelumnya. Termasuk masalah ini. Baik teman-teman sekalian, bahasan kita pada kesempatan ini tentang masalah al-khal'u atau gelisah yang berkecamuk dalam hati, terus menerus bergejolak, kemudian juga penuh lisannya dengan keluh kesah. Itu yang dimaksudkan oleh beliau masuk dalam kategori dosa besar. Perlu saya ingatkan kembali, dari awal kita belajar, kalau ikhwah ikutin itu, yang dimaksud dengan dosa besar adalah sebuah pelanggaran yang diikuti dengan ancaman berat. Apakah itu laknat, siksa kubur, siksa neraka, ya, murka Allah, maka itu dikategorikan dosa besar. Atau ada ancaman-ancaman sifatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Gitu kan? Kalau tidak ada ancaman berarti dia masuk dalam kategori dosa kecil sebagaimana dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam awal atau pembukaan kitab Al-Kabair beliau. Baik, di sini Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat dalil pertama tentang masalah al-khal'u ini, gelisah dan berkeluh kesah dalam kehidupan. Nanti akan kita paparkan panjang lebar maksudnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. Jadi surah Al-Ma'arij ini adalah surah nomor 70 dalam Al-Quran. Bahasannya sebenarnya, ini dimulai dari ayat 19 sampai ayat 35.
Kalau yang pegang bukunya ini, beliau mengangkat saksi bahasan hanya 19 sampai 20. Tapi setelah saya telusuri ayat-ayatnya, ternyata memang ini sangat berhubungan sekali sampai ayat ke-35. Nanti akan kita paparkan insya Allah. Saya akan bacakan dulu yang beliau angkat seperti biasa metode kita. Setelah itu baru kita paparkan panjang lebar insya Allah tambahan-tambahan ilmiah yang bisa kita ambil pelajaran. Di sini diangkat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin." Ini yang diangkat oleh beliau sebagai dalil 4 buah ayat dari surah Al-Ma'arij, surah nomor 70 ayat 19 sampai ayat 20. Tetapi di sini saya katakan tadi kita akan baca insya Allah nanti sampai ayat 35. Karena mulai dari ayat 21 sampai ayat 35 itu adalah solusi agar selamat dari dosa besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesulitan atau kesusahan, ia selalu berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah di sini dari kata-kata atau firman Allah SWT, kecuali orang yang sholat, dari ayat 21 ini sampai ayat 35 nanti adalah solusi agar kita selamat dari dosa besar ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, kita akan coba lihat tafsir daripada surah Al-Ma'arij ini, supaya kita mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba lihat dari tafsir Al-Muyassar dulu yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi. Dikatakan bahwasanya dari ayat 19 sampai ayat 30, tadi kan saya bilang sampai ayat 35 ya. Ini tafsirnya, sesungguhnya manusia diciptakan bertabiat suka berkeluh kesah dan rakus. Maksudnya ada sifat itu dalam dirinya tapi sebagai ujian. Bukan potensi yang harus dipakai. Karena kalau antum baca letter-let ayat ini, antum bisa memahami, oh ternyata Allah ciptakan kita memang berkeluh kesah kok. Berarti nggak masalah kita keluh kesah. Bukan itu yang dimaksud. Makanya butuh baca tafsirnya. Tafsir pertama di sini dari tafsir Al-Muyassar, terbitan sekali lagi Kementerian Agama Saudi, sesungguhnya manusia diciptakan memang ada tabiat suka berkeluh kesah dan rakus tapi sebagai ujian. Sebagaimana kita ada potensi melakukan keburukan tapi bukan untuk digunakan. Ya, untuk ujian, sebagai ujian. Kalau potensi melakukan kebaikan itu untuk diikuti dan dilakukan. Jadi ini boleh mesti difahami. Kemudian beliau mengatakan atau dikatakan dalam buku ini, bila ditimpa keburukan, saya langsung terjemahkan saja ya, bila ditimpa keburukan dan kesulitan, dia banyak berkeluh kesah dan suka bersedih. Bila mendapatkan kebaikan dan kemudahan, dia banyak menahan dan menolak memberi. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat dan yang selalu menjaga sholat itu tepat waktunya. Ya, jadi ini sampai saksi bahasan kita tadi di ayat 21 di sini ya. Yang dimaksud di sini bahwasanya dia kalau ditimpa kesulitan, dia suka berkeluh kesah. Ini yang sedang disorotin di sini. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memang ini agar kita mengetahui kita punya Tuhan yang mengatur semua roda kehidupan ini, harus ada ujiannya. Kalau kehidupan kita ini tidak ada ujiannya, maka tidak nyaman orang lain. Dan antum tidak akan mengetahui besarnya nikmat yang Allah sedang siapkan. Contoh misal, antum sepanjang hidup nggak pernah sakit, sehat terus. Dari mana antum bisa tahu nikmat sehat itu? Mungkin orang akan anggap remeh. Terbukti sekarang kita setiap hari selalu tarik nafas, menghembuskan nafas. Nikmat besar. Mata kita bisa tangkap cahaya melihat, telinga kita bisa membedakan mana intonasi suara yang keras dan lembut. Dalam seketika, tangan kita bisa membedakan, menyentuh sebuah benda, menganggap ini adalah keras, kasar kainnya misalnya, atau lembut, atau ini panas, atau ini dingin. Hidung kita bisa bedain bau busuk, bau wangi seketika. Lidah kita bisa bedain mana manis, mana asam. Ini seketika, semuanya. Kita bisa merasakan tiba-tiba kalau tubuh kita butuh nutrisi, lapar. Rasa ini sebuah nikmat. Kita juga bisa merasakan pada saat sudah makan dan minum sudah cukup, ada rasa kenyang. Ya.
Tubuh kita butuh istirahat, kita punya rasa ngantuk. Setelah kita istirahat, ada rasa sudah tidak ngantuk, perasaan sudah nggak bisa tidur lagi. Semua ini contoh saja nikmat-nikmat yang melimpah, yang sangat banyak.